Halo teman-teman, mohon izin sharing cara screening saham saya lakukan pada akhir pekan untuk swing trading mingguan. Rutin pertama adalah mencari industri dengan sentimen positif. Di antara saham-saham terkait di industrinya, pilih yang trennya masih uptrend. Saham-saham yang harganya mendekati MA20 harian, moving average. Jadi yang di dalam fase koreksi. Nah, hari ini 3 sektor akan dibahas, yaitu semen, perkapalan, dan baja. Nah, disclaimer on dulu, ini bukan rekomendasi jual beli untuk saham tertentu. Pertama, semen. Nah, di industri semen, batu bara merupakan bahan baku paling utama. Nah, yang makan biaya paling banyak di cost mereka. Jadi setelah harga batu bara melewati puncaknya pada bulan Oktober dan mulai menurun pada bulan November, saya mikir sentimen investor itu makin pulih terhadap saham semen. Jadi bulan November ini saya pernah trading CMNT dan BEPS. Kalau CMNT awal bulan November, kalau BEPS hari Senin kemarin jual. Kalau BEPS ini setelah jual, saya baru tahu itu dimasukkan ke indeks MSCI Indonesia. Makanya waktu itu asing berbondong-bondong beli BEPS melalui broker BK, AK, dan sebagainya. Tapi waktu itu saya hanya arah hunting aja, karena broker asing dia beli terus di harga saham ARA. Tapi waktu itu saya sedikit pede karena saham BEPS dan saham semen lagi ada sentimen positif. Tapi kalau kita lihat SMGR, agak saya berhati-hati juga karena trennya kan kelihatannya patah ya. Tapi saya sedang melihat SMCB. Ya, karena pemicunya berita ini dan video ini. Ini video YouTube Korea yang berbicara tentang bagaimana industri semen global mengurangi batu bara sebagai bahan baku dan menggantinya dengan sampah plastik sehingga menghasilkan biaya yang jauh lebih rendah. Nah, ini orangnya udah kaya dengan saham, tapi dia pernah kerja di perusahaan semen. Makanya dia sangat tahu cycle-nya industri semen. Menurut dia, sektor semen masa depannya cerah karena bahan bakunya makin diganti dengan sampah plastik. Sebelumnya dari batu bara. Nah, ini Bantar Gebang kan. Nah, PT Solusi Bangun Indonesia, yaitu SMCB, it's burning more plastic waste as a cheaper, cleaner alternative to coal. Tapi ada berisiko juga karena ada kritik, karena sampah plastik itu kalau dibakar, dia keluarin emisi gas yang toksik, yang kotor. Tapi teknologi juga makin berkembang, jadi teknologi untuk mencegah atau memfiltering gas yang toksik itu juga makin membaik. Nah, ini SMCB sebenarnya mulai menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar fosil. Kalau baca lebih dalam, ini kan proporsinya meningkat menjadi 20% dari sampah plastik, disebut RDF, Refuse Derived Fuel. Ini pokoknya dijadikan dari sampah plastik. Anyway, sentimen positif jangka menengah sudah dibentuk terhadap semen. Jadi dari sudut pandang trading, itu adalah strategi untuk membeli ketika harga saham terkoreksi dan kemudian jualnya ketika ada rebutan, pelan-pelan lepas. Tapi risikonya ya, SMCB tampaknya agak meleset dari uptrend. Jadi saya hanya masukin di watchlist aja dulu. Tapi untuk sementara pantau CMNT yang lagi makin mendekati MA20. Industri kedua, perkapalan. Nah, SMDR, Sochi, Temas. Nah, semuanya kan udah naik atau terbang. Nah, di Korea juga orderan kapal-kapal yang mengangkut gas ke industri kalangan kapal menjadi isu besar. Nah, maaf ya ini bahasa Korea, tapi ini berarti demand untuk transportasi energi masih tinggi. Supply shortage-nya masih berlangsung. Nah, minggu kemarin saya trading Sochi, udah jual. Saya belinya ketika dia terkoreksi, merah-merah di sini, jualnya hari Jumat kemarin. Tapi ya sayangnya dia naik terlalu dini sebelum saya kumpulin secara full. Ya artinya permintaan terhadap saham perkapalan ya tetap tinggi. Giliran ini saya masukin saham SHIP di dalam watchlist. SHIP ini produknya FSO, Floating Storage and Offloading, kapal penyimpanan dan pembongkaran terapung. Kinerja keuangan hingga kuartal kedua masih oke.
tapi kuartal ketiga belum diumumkan. Nah, mungkin itu bisa jadi faktor risiko karena belum diumumkan kinerja keuangan ketiga. Jadi sambil nunggu laporan keuangan kuartal ketiga, saya pantau dulu gerakannya. Lalu kalau sahamnya bukan all time high, SHIB ini kan all time high-nya kan tahun 2018. Jadi sahamnya bukan all time high, pentingnya untuk mengecek volume chart. Barang-barang busuk, artinya ya barang-barang nyangkut di atas harga saham sekarang, ya masih banyak enggak. Ketiga, industri baja. Mari kita coba lihat gerakan HKMU, saham gocap, terbang di minggu lalu. Dulu kalau dia mau naik, selalu diguyur, ditekan. Tapi ya sekarang, buying power-nya tembus. Apa yang terjadi? Harga baja mencapai puncaknya waktu bulan Mei. Ketika Warren Buffett mengatakan pada bulan Mei bahwa kenaikan harga baja membebani biaya anak perusahaannya Berkshire Hathaway. Coba dengarin. Just up. Steel costs, just every day they're going up, and there hasn't. Nah, jadi perusahaannya dia Berkshire Hathaway, dia merasa beban karena raw material salah satunya itu steel, baja. Tapi itu 6 bulan yang lalu. Nah, misalkan kita lihat saham baja. Nah, dia pernah loncat pada bulan April dan Mei. Meskipun harga baja global sudah menurun tajam sejak Oktober, kalau saham kayak ISSP, Steel Pipe Industry, ini sudah all time high, ATH. Harga baja yang tinggi bulan Mei dan September kemarin itu mungkin akan diterapkan dalam kinerja ke depan juga. Nah, lalu mempertimbangkan proyek konstruksi dan recovery-nya penjualan mobil pasca corona tahun depan, ya pokoknya sentimen positif terhadap sektor baja bakal bisa berlangsung. Tapi ya bisa aja saya salah, ya namanya juga ekspektasi aja. Maka saya masukin baja dan ISSP dalam watchlist. Sekali lagi disclaimer, ini bukan rekomendasi jual beli untuk saham tertentu, hanya sharing cara screening saham saya lakukan. Tapi apa yang saya sadari saat melakukan swing trading adalah saya harus pelajari tentang industri dulu. Industri itu flow-nya sekarang seperti apa, yang diharapkan bakal bagus ke depannya apa saja. Nah, kalau nggak pelajari, saya setiap kali trading menjual terlalu cepat dan mengambil untungnya cuma kecil, atau walaupun tren jangka menengah masih hidup mengalami kerugian karena titik close-nya salah. Itu semua karena hanya kejar harga sahamnya saja atau technical analysis. Jadi saya sadari pentingnya harus melihat setengah langkah ke depan aja untuk mikir ke depan. Setengah langkah. Industri apa yang akan disukai sama pasar. Oke, sekian dari saya. Kalau ditemukan bagian yang saya salah, mohon dikoreksi melalui komen. Sampai jumpa. Terima kasih.